Tetap semangat, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ibu Farah Channel. Kali ini mau berbagi lagi kegiatan saya di dapur nih seperti biasa. Tapi ini mau masak ya teman-teman, gak kayak kemarin nyuci-nyuci piring terus. Nah, ini untuk video kelanjutan video kemarin ya, karena pakaiannya sama. Jadi kalau ada yang nanya, kok pakaiannya sama yang kemarin? Iya, karena memang ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Oh ya, seperti biasa sebelum lupa, pastinya saya mau sapa-sapa dulu nih. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan semoga harapan, keinginan, cita-cita, hajat baik teman-teman, semoga aja semuanya bisa segera terkabul ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih buat teman-temanku yang sudah mengklik video ini. Buat yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel sederhana saya ini, tolong dibantu support ya supaya bisa berkembang dengan cara di subscribe, like, comment, and share di media sosial yang teman-teman punya. Dan jangan lupa untuk tombol notifikasinya juga diaktifkan supaya teman-teman gak ketinggalan setiap saya upload video terbaru. Lanjut aja ke videonya. Ini saya lagi cuci-cuci beras ya teman-teman. Biasa kalau untuk cuci berasnya ini 3 kali, tapi ini untuk durasinya memang saya agak percepat untuk videonya, maksudnya ya supaya nggak terlalu lama. Karena aslinya nih untuk videonya ini pokoknya durasinya lebih dari 35 menit masa ini ya. Tapi ini semua saya percepat dan ada yang saya skip juga teman-teman ya, supaya teman-teman nggak lama banget juga untuk nonton video ini, takutnya teman-teman pada bosen ngelihatnya terlalu lama. Dan lanjut aja tuh, saya sudah colokin untuk magicomnya dan langsung jangan lupa ya untuk tombol onnya dinyalain, takutnya nanti masakannya sudah mateng, ternyata nasinya belum diceletekin on ya, jadinya masih off. Ternyata waktu dibuka, ternyata masih ya, masih dengan air-airnya gitu ya, berendam. Ada nggak ya teman-teman yang kayak gitu ya? Saya pernah kejadian ya dulu, nggak sih sering ya, pernah tapi kejadian namanya ngecok gitu ya nasinya pakai magicom. Kenapa tombol onnya nggak diaktifin? Ternyata begitu masak makanannya, maksudnya masakannya sudah mateng, yang lauk-lauknya udah mateng, waktu mau makan buka-buka ternyata masih berendam berasnya ya, belum jadi nasi. Ampun deh, terpaksa nunggu dulu ya sampai matang baru makan, padahal waktu itu udah lapar. Ada nggak yang kena prank kayak gitu ya? Kalau iya berarti kita samaan ya. Bukan karena faktor U ya teman-teman. Memang kelupaan tumben, tapi ya nggak sering-sering ya. Awas saja kalau ada yang bilang kalau itu faktor U ya. Lanjut aja nih, saya lagi potong-potongin tempe. Itu saya ngerebus kangkung juga. Saya mau buat pelecing kangkung. Jadi teman-teman lihat ya kalau buat pelecing kangkung kayak gini, itu direbus kangkungnya. Tadi di awal itu dimasukin garam dulu, masukin terus kangkungnya. Rebusnya itu jangan terlalu lembek ya, masih agak gimana ya, nggak terlalu lembek banget, masih agak keras-keras, enggak sih keras ya, setidaknya sampai hancur itu enggak ya. Jadi langsung begitu udah mateng, langsung dimasukin ke dalam air biasa untuk menghentikan proses pematangan. Karena kalau enggak kayak gitu, kalau biasa langsung disisihin ke piring atau mungkin ke tempat yang lain gitu, nanti tetap bakal proses pematangannya bakal berlangsung karena masih panas gitu kan. Tapi kalau langsung dikenain ke air biasa atau air dingin, otomatis menghentikan proses pematangan ya untuk sayuran. Jadi teksturnya masih crunchy atau keras-keras dan warnanya juga cantik gitu ya teman-teman ya. Nah, ini udah selesai aja potong tempenya, lanjut aja saya mau goreng seperti biasa. Mau goreng-goreng apa nih? Saya mau goreng ayam, ada beberapa potong, kemudian mau goreng tempe juga, sama saya punya ikan tongkol suwir ya. Nah, ini ya teman-teman untuk kangkungnya saya ngeliatin kan berendam, tadi saya udah masukin ke dalam air biasa. Ini udah berhenti panas, udah dingin, udah biasa gitu ya. Jadi saya sisihin aja ke sini, buang airnya biar agak tiris ya, nggak ada airnya yang masih mengandung air di kangkungnya. Lanjut aja nih saya begoreng. Untuk begoreng ayam,
Saya sengaja nyalain 2 tungku kompor supaya cepet ya teman-teman ya, supaya gercep. Nah, ini lanjut aja digoreng-goreng untuk tempe. Ada nggak nih teman-teman juga yang masak biar cepet gitu, duanya kompornya dinyalain kiri kanan, atau ada mungkin teman-teman yang masak cuma pakai sebelah aja kompornya kayak gitu? Bisa tulis di kolom komentar ya. Lanjut aja nih, saya mau parutin kelapa dulu sedikit aja ya. Ini nanti untuk pelecing kangkungnya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti ya, pelecing kangkung itu seperti apa sih. Itu nanti saya bakal liatin biar teman-teman nggak pada bingung. Yang mana sih namanya pelecing kangkung? Pelecing kangkung itu adalah salah satu masakan khas dari Lombok ya. Jadi itu memang mantep banget ya plecing kangkung, walaupun sederhana cuma pakai kangkung ya, tapi rasanya alhamdulillah nikmat ya. Pokoknya lanjut bergoreng-goreng. Kali ini teman-teman pada masak apa nih di rumahnya? Bisa tulis di kolom komentar juga masakannya apa. Pasti semuanya pada enak-enak nih masakannya. Endulita semua. Bikin lahap makan. Jadi walaupun orang lewat, tetangga lewat, siapa yang lewat di depan kita nggak kelihatan saking nikmatnya ya. Apalagi nasinya anget, baru mateng gitu ya. Terus kita makannya dalam keadaan lapar banget. Waduh, ini sampai telinga kita sendiri nggak bisa kelihatan ya sama mata ya. Saking lapernya ya. Emangnya sejak kapan telinga bisa kelihatan langsung ya kalau nggak pakai cermin? Kena prank deh teman-teman ya. Nah, ini saya lanjutin untuk parutin kelapanya. Jadi saya marut kelapanya sedikit aja. Sudah ya. Jadi siapa nih kira-kira yang pernah buat pelecing kangkung ini teman-temanku? Kalau iya bisa tulis di kolom komentar, atau ada yang pernah mungkin main-main liburan ke Lombok dan makan pelecing kangkung atau ayam taliwang, berarti teman-teman udah pernah ngerasain ya. Nah, ini juga saya tirisin untuk toge. Tadi togenya saya direbus ya. Sebenarnya nggak direbus sih. Maksudnya bekas air untuk rebus kangkung tadi itu kan masih panas. Jadi itu langsung dicemplungin ya untuk togenya tanpa dinyalain apinya ya, sebentar aja. Langsung mateng gitu ya. Ini sembari begoreng-goreng tempe sama tongkolnya. Ini saya juga mau sekalian buat bumbu nih teman-teman. Jadi itu saya sudah turunin choppernya. Teman-teman bisa lihat. Tapi saya angkat dulu untuk ayamnya nih teman-teman ya. Saya lagi angkat ayam goreng buat anak saya. Dia suka banget namanya ayam goreng ya. Kayak Upin Ipin ya. Betul, betul, betul. Nah, gini kan saya sudah siapin choppernya nih. Saya mau chopper aja untuk bumbunya. Untuk bumbu apa nih? Untuk bumbu tongkolnya, tongkol suwir sama tempe saya mau campur ya, kayak diorak-arik gitu ya pokoknya. Supaya cepet. Kalau mau di blender sih bisa-bisa aja, tapi saya pengen teksturnya agak kasar ya, makanya saya chopper aja. Tapi sebelumnya ini dikupas-kupas dulu untuk duo bawang atau duo perbawangan. Untuk bumbunya sangat simpel. Duo bawang, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, sama tomat ya. Taruh terasi sedikit, Masya Allah. Kalau ada cabai merah, pakai cabai merah juga ya teman-teman. Jadi rasanya nanti biar nikmat. Nah, ini saya potong-potongin dulu sedikit ya supaya nggak terlalu besar. Seperti inilah ya teman-teman ya. Nggak lupa cabai rawitnya banyakan ya. Supaya ada rasa pedesnya. Soalnya kalau nggak pedes itu rasanya kurang gimana, nendang ya. Terasa hampa kalau masakan itu nggak ada rasa pedes-pedesnya. Ada yang hampa. Seperti sayur tanpa garam. Kurang enak, kurang sedap ya kan. Rasanya hambar. Nah ini ya hasilnya yang dicoper agak kasar. Lanjut aja. Alhamdulillah itu udah mateng. Jadinya saya sudah angkat juga untuk tempe sama tongkol suwirnya. Ini saya sipin bumbu untuk pelecing kangkungnya ya. Cuma bumbunya simple banget ya teman-teman. Cuma cabai rawit sama tomat. Kemudian garam. Kemudian apalagi gula sedikit. Kemudian micin sama terasi.
Sangat simpel kan? Memang simpel banget bumbunya, tapi rasanya alhamdulillah nikmat. Nah, ini saya suwir-suwir untuk kangkungnya. Nah, ini ya teman-teman bedanya. Kangkung di Lombok dengan kangkung di tempat lain. Kalau di Lombok itu kangkungnya memang batangnya besar-besar, lalu bisa disuwir-suwir kayak gini. Kenapa batangnya besar-besar untuk kangkungnya Bu Farah? Karena memang kangkung di daerah saya itu memang ditanamnya itu biasanya itu di pinggir-pinggir sungai kayak gitu ya. Jadi airnya itu tetap ngalir gitu ya, tetap mengalir ya teman-teman ya. Pergantian airnya jadinya mengalir. Jadi rambat ya kangkungnya ya. Kangkungnya itu merambat gitu ya. Banyak itu merambat gitu kan di pinggir-pinggir sungai. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak langsung ditanam dalam pot kayak gitu atau mungkin dalam lahan di tanah ya, langsung ditanam-tanam kayak gitu. Kalau di tempat saya memang airnya selalu ngalir kayak gitu ya untuk kangkungnya di makanya untuk batangnya itu besar-besar karena memang kangkungnya merambat gitu ya bedanya teman-teman. Dan teksturnya itu lebih lembut, warnanya tetap hijau, cantik itulah ya. Makanya salah satu masakan khas Lombok itu yaitu pelecing kangkung. Jadi kalau rasa pelecing pelecing kangkungnya mungkin di tempat teman-teman beda mungkin karena dari kangkungnya juga yang berbeda gitu ya. Kadang ada yang bilang gini, kok pericing kangkung yang saya buat beda sama yang rasanya kayak yang di Lombok ya beda lah ya karena memang tumbuhnya berbeda dan tekstur rasa warnanya juga berbeda ya teman-teman ya. Gitu ya. Emang ada kayak gitu ya. Joko saya ngoceh-ngoceh aja ya. Ini ternyata udah mateng ya. Apanya yang mateng? Ini yang mateng adalah tempe. Tempe dengan tongkol yang disuwir diorak-arik. Tadi saya sudah tambahin kecap dan perbumbuan ya. Nah, ini lanjut aja. Udah tinggal mau bentar lagi mau selesai nih masakan saya ya semuanya. Tinggal saya mengulek bumbu aja nih. Ya udah lanjut nih teman-teman, temenin saya ngulek bumbu ya. Saya agak jago loh nguleknya ya. Jangan kira dipikir saya itu nggak bisa ngulek ya. Sorry ye, saya bisa ya nguleknya. Jadi teman-teman yang belum bisa ngulek belajar di saya ya. Lanjut mengulek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ginilah cara saya mengulek ya. Gesit ya, ya iyalah orang ini pakai kekuatan super. Kalau nggak pakai kekuatan super ya pelan. Tuh tomatnya udah dimasukin ya. Seperti inilah teman-teman, namanya bumbu untuk pelecing kangkungnya sangat simple endulita, tapi rasanya ya alhamdulillah wa syukurillah. Tuh ya untuk tambahannya ada gula pasir dan sedikit micin ya teman-teman. Kenapa pakai micin ya? Memang supaya rasanya nikmat ya. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa sih ya. Nih ya, itu lihat ya. Dari paling bawah itu pelecing kangkungnya, di atasnya toge, di atasnya lagi itu ada apa namanya ya? Aduh lupa lagi ya. Parutan kelapa baru cabenya paling atas atau sambalnya paling atas ditambahkan jeruk limau ya, jeruk limau ya. Nanti tinggal diperes jeruk limaunya waktu diaduk-aduk untuk pelecing kangkungnya dan disantap. Kalau mau ditambahin kacang goreng di atasnya juga nggak apa-apa ya. Tergantung selera aja. Biasanya tapi kalau pelecing kangkung itu nikmatnya dengan tempe goreng yang digoreng-goreng biasa gitu ya. Nah, inilah masakan saya yang sangat simpel ya. Ada apa namanya nih ya, aduh tempe dengan tongkol suwir berbumbu, orak-arik kayak gitu ya. Kemudian itu ada ayam goreng 3 potong ya, saya sedikit aja untuk gorengnya untuk anak saya. Dan ini ada pelecing kangkung, Masya Allah, tetap disyukuri aja apapun menunya ya. Yang penting alhamdulillah akan terasa nikmat kalau kita bersyukur. Nah ini saya ternyata udah selesai ya, udah selesai semua. Saya sudah nyuci piring karena kemarin di videonya udah nyuci piring, jadi saya nggak ngeliatin nyuci piring lagi. Ini udah ngisi air galon dan alhamdulillah udah mau penuh. Ya sudah sampai di sini aja videonya. Ambil sisi positifnya, buang yang buruknya. Jika banyak kurangnya mohon dimaafkan. Pastinya saya nggak sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Sang Pencipta. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Bye bye.